kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman, tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal. Kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Gua sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardotillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan,
target utamanya tetap tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu nggak sembayang? Alah, tetangga gua rajin sembayang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus dia raih kedua-duanya. Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji. Yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini nggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana Atina itu. Tiap putaran Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang Hasanah bini muda disebutin melulu, saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, ntar putaran selanjutnya." Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai.